Formula E resmi di Jakarta, VIO malah puji Jokowi. Anies ditulis oleh Nina Nur di steward.com. Bagai menunggu jerawat yang mau pecah, akhirnya kemarin promotor Formula E VIO atau Formula E Operation berilis resminya Jakarta menjadi tuan rumah ajang balap formula. Ajang balap ini akan diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 2022. Sudah resmi masuk dalam kalender balap Formula E Season 8 2021-2022 yang dipublikasikan di website resmi Formula E. Tentu hal ini sangat menggembirakan buat Anies dan para pemujanya. Selama ini kan Anies selalu dihujat dan dikecam soal Formula E, terutama soal uang rakyat yang sudah dikeluarkan lebih dari 1 triliun rupiah, tetapi tanpa ada kepastian jadi tidaknya digelar. Bahkan, fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta hendak menginterpelasi Anies, yang malah diboikot oleh 7 fraksi lainnya, PKS, Gerindra, Demokrat, PAN, Nasdem, P3, PKB, dan Golkar. Akhirnya ketujuh fraksi yang menolak interpelasi ini malah melaporkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, fraksi PDIP ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta dengan tuduhan maladministrasi. Tentu saja langkah ketujuh partai ini seakan mengiyakan tuduhan bahwa mereka sudah dipengaruhi oleh Anies dengan adanya acara makan malam pada akhir bulan Agustus lalu. Sementara itu, ada juga pengamat politik yang mengaitkan langkah ketujuh partai ini dengan upaya merawat suara buat pemilu 2024. Mereka ini tidak mau bikin tsunami di Jakarta. Jika sampai interpelasi itu terjadi, Anies dalam berbagai survei elektabilitas masih punya nama dan ranking yang tinggi. Artinya, masih punya masa pendukung. Jadi boleh dibilang ketujuh partai ini berusaha untuk tetap menjaga nama besar Anies sampai 2024, ujar As Rinaldi, pengamat politik dari Universitas Andalas. Begitulah politik ya. Memang seperti yang dianalisa berbagai pihak, ajang Formula E adalah panggung politik terbesar bagi Anies, sebuah ajang tingkat internasional untuk meningkatkan derajatnya agar bisa sejajar dengan level presiden. Namanya juga mau nyapres, sementara masa jabatan Anies hanya sampai 2022 saja. Pahamlah kita bagaimana Anies jungkir balik memastikan Formula E jadi digelar di Jakarta tahun depan. Dengan resminya VIO merilis agenda balap Formula E yang memasukkan Jakarta, maka Formula E ini akhirnya memang jadi juga digelar di Jakarta. Namun itu di pihak VIO. Sementara kenyataannya masih banyak PR yang harus disiapkan oleh pihak Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta sebagai penyelenggara di Jakarta. Selain masih menghadapi interpelasi, masih ada soal lokasi yang belum jelas dan juga belum disiapkan. Bahkan studi kelayakan pun masih belum direvisi, seperti yang diminta oleh BPK dan ditagih terus oleh DPRD DKI Jakarta. Jadi gimana itu? Sisa waktu hanya tinggal sekitar 7,5 bulan lagi. Jauh sekali dengan kondisi Mandalika yang sirkuitnya sudah bisa dipakai. Mana Jakarta kan sudah dikenal dengan kemacetannya. Bikin sirkuit yang memakai jalan umum pasti akan mengundang kemacetan yang luar biasa. Bola, ada satu hal yang secara politis menarik ketika VIO mengumumkan resminya Jakarta masuk dalam agenda Formula E. Pengumuman ini disampaikan lewat video oleh Alberto Longo, petinggi VIO. Video ini dibagikan khusus untuk penggemar olahraga otomotif di Indonesia, semacam press release. Memang nama Anies disebut oleh Longo saat memberikan ucapan selamat, bahwa dengan adanya Formula E ini, Anies mengirimkan pesan bahwa menggeser kendaraan pribadi dengan transportasi umum dan mempromosikan penggunaan mobil listrik, merupakan satu dari beberapa langkah yang akan ditempuh untuk mewujudkan udara yang bersih. Namun, yang dipuji oleh Longo justru Presiden Jokowi. Longo mengapresiasi upaya Presiden Jokowi dalam mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi konvensional dan beralih ke energi yang ramah lingkungan. Filosofi ini menurut Longo senada dengan pandangan Formula E. Apalagi dalam merealisasikan filosofi tersebut dan untuk mengambil manfaat dari tren mobil listrik dunia. Presiden Joko Widodo berencana menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi mobil listrik dan baterai mobil, kata Longo. Longo sangat memahami bahwa gelaran Formula E di ibu kota negara tidak bisa hanya berdasarkan pada omongan Anies, bahwa omongan Anies itu masih mengandung ketidakpastian. Jangan-jangan Alberto Longo tahu soal lokasi yang belum pasti dan studi kelayakan yang belum direvisi. Oleh sebab itu Longo memasukkan pujian buat Presiden Jokowi, seakan minta jaminan dari orang yang pangkatnya lebih tinggi dari Anies. Mungkin Longo juga tahu soal sirkuit Mandalika yang memang proyeknya pemerintah pusat dan progresnya terjamin pasti bagus. Sementara Formula E,
Polemiknya sih pasti dan banyak, sedangkan soal sirkuit dan perintilannya masih belum jelas kan? Jangan-jangan nanti Formula E malah jadi panggungnya Presiden Jokowi. Hahaha, selalu dari kura-kura. Kemarahan Jokowi dan Erik yang lebih sibuk pencitraan dibanding urus BUMN, ditulis oleh Alifur Rahman di siwar.com. Kemarahan Jokowi dalam pidatonya di hadapan staf BUMN sebenarnya adalah sebuah kemarahan yang memuncak, akumulasi dari banyaknya permasalahan yang selama ini ada di tubuh BUMN. Saya ketika mendengar pidatonya sudah langsung merinding. Gila, bahasanya sangat-sangat lugas. Sebagai orang Solo, Jokowi jelas beda dengan Bu Risma atau Ahok, pun tak bisa disamakan dengan Susi Pujiastuti ataupun Luhut Binsar Panjaitan misalkan. Beda jauh. Cara marahnya tidak dengan nada keras, bahasanya pun sering tidak langsung. Tapi bagi orang Jawa, muka masam dan kekecewaan yang disampaikan oleh Jokowi kemarin itu sudah sangat keras. Kalau melihat dari alur ceritanya, nampaknya Jokowi sedang jengkel dengan gaya komunikasi Erik yang selalu mengklaim kesuksesannya, seolah BUMN ini sudah sempurna nilainya. Padahal ada banyak masalah yang tidak selesai, ada banyak harapan dari Jokowi yang tidak terrealisasi. Maka saat Jokowi punya giliran berpidato, disampaikanlah kekecewaannya dan membuka fakta yang jauh bertolak belakang dari cerita kesuksesan seperti yang diklaim oleh Erik. Seketika pidato Erik menjadi tidak ada artinya, segala pencapaian dan pengakuan yang bombastis itu kalah dengan berita kekecewaan dari Presiden. Sehingga gagallah pencitraan atau klaim pencapaian Erik. Sebab bayangkan kalau Jokowi malah membenarkan semua pernyataan Erik yang katanya sukses kanan-kiri, menaikkan kualitas perusahaan BUMN. Pasti beritanya heboh. Jokowi akui kesuksesan Erik bla bla bla. Pernyataan Jokowi yang mengatakan sering mendapatkan curhatan, ada perusahaan butuh bantuan modal. Presiden mengambil jalan pintas agar dibubarkan saja. Maksudnya, Pak Jokowi sudah males dan gak mau mendengar curhatan tidak berkualitas lagi. Presiden kok disuruh mikirin perusahaan bangkrut? Tapi, lagi-lagi pesan ini nampaknya juga gagal dicerna oleh Erik dan timnya. Sebagian menganggap biasa, sebagian lain mungkin malah gak merasa melakukan kesalahan. Saya nggak tahu sampai kapan Erik ini bisa bertahan dengan gaya kepemimpinan yang seperti itu. Tapi kalau tim Erik sedang membaca ini, percayalah, kalian dalam masalah dan harus berubah. Jika tidak, maka beberapa bulan lagi sudah pasti akan ada reshuffle kabinet. Apalagi ada satu kesalahan fatal Menpora yang gagal menjawab surat dari Badan Anti-Doping Dunia. Sehingga membuat Indonesia terkena sanksi tidak bisa mengibarkan bendera merah putih atau menggelar event internasional sebagai tuan rumah. Yang namanya reshuffle nggak akan hanya satu orang atau satu menteri, pasti ada temannya. Bisa jadi salah satunya Erik juga dipecat atau digeser dari Kementerian BUMN. Waktunya tidak banyak saya pikir, hanya dalam beberapa bulan saja. Kalau setelah ini Erik masih asyik dengan klaim kesuksesannya, sibuk belusukan kemana-mana yang sebenarnya itu bukan wilayah tugasnya, ya semakin habislah citra positif Erik di mata Jokowi. Karena Erik ditunjuk sebagai menteri ya untuk bekerja dan menyiapkan panggung megah untuk presiden, bukan malah dipakai sendiri untuk meningkatkan elektabilitasnya. Saran saya, kalau memang sudah ada tanda-tanda akan dipecat, sebaiknya lebih dulu mengumumkan pengunduran diri. Nyatakan secara terbuka sedang fokus untuk maju di Pilpres 2024. Itu akan jauh lebih terhormat dan gentle. Tapi, kalau dipecat duluan, ya habislah kans Erik di 2024. Karena nampaknya Erik ini tidak sadar atau terlalu nyaman dengan puja-puji orang di sekelilingnya, sehingga percaya diri sekalian untuk memainkan pencaturan capres. Padahal puja-puji itu muncul dari orang-orang yang berterima kasih karena mereka bisa jadi komisaris yang ingin tetap diingat baik meski kinerjanya jeblok, karena yang penting sudah bikin bahagia menteri dengan mimpi jadi presiden. Karena bagi mereka yang sekarang jadi komisaris dan mendorong-dorong Erik untuk nyapres itu, sebenarnya tujuannya cuma mempertahankan kekuasaan. Kalau Erik jadi presiden, maka minimal mereka akan bertahan di posisinya masing-masing. Atau kalau mujur, ya naik kelas jadi menteri. Karena jujur saya kasihan, Erik ini pengusaha sukses, kelasnya di level global, pernah memimpin Inter Milan. Ya masa sekarang jadi sibuk belusukan dan bikin vlog mendengar aspirasi masyarakat. Itu jelas salah langkah. Terakhir, pesona itu tak harus merakyat, belusukan itu hanya salah satu cara. Masih ada banyak cara lain yang lebih elegan. Selain itu, kalau ada belusukan, sudah pasti akan kalah sama Ganjar. Maka, semestinya Erik bermain di area yang berbeda, yang tidak bisa dijangkau oleh